Seperti janji saya sebelum jeda saudara, zona bisnis ini kembali dengan informasi pembukaan sektor wisata di tengah pandemi. Di satu sisi menyelamatkan ekonomi, namun di sisi lain virus corona masih mengintai. Jumlah penularan pun masih tinggi. Nah, ujung tombak tentu ada di diri kita masing-masing, sadar kondisi diri dan juga tetap menjaga protokol kesehatan. Penyebaran virus corona masih tinggi, namun tempat wisata sudah mulai dibuka untuk publik. Pemerintah Provinsi Bali akan membuka kembali kunjungan pariwisata secara bertahap dengan penerapan protokol kesehatan. Wisatawan domestik mendapat giliran pertama untuk berwisata ke Bali mulai 31 Juli. Sementara wisatawan mancanegara bisa berkunjung ke Bali mulai 11 September mendatang. Syaratnya harus punya surat bebas corona. Ini merupakan tahapan-tahapan yang kita laksanakan dalam penerapan tatanan kehidupan era baru untuk masyarakat produktif dan aman COVID-19 yang dilaksanakan secara bertahap, selektif, dan terbatas. Di Gianyar, Bali, tempat wisata edukasi hewan di kawasan Singapadu Gianyar kembali dibuka setelah mendapatkan sertifikasi dari pemerintah setempat. Namun tetap dengan syarat pemberlakuan protokol kesehatan. Mulai dari menyediakan tempat pencuci tangan, pemeriksaan suhu tubuh hingga pengaturan jarak untuk pengunjung saat berwisata. Namun ingat, berwisata tetap harus ada protokolnya. Masyarakat harus memastikan bahwa wilayah tersebut adalah zona hijau dan sudah menerapkan protokol kesehatan yang benar-benar baik. Orang yang memiliki gejala penyakit tentu tidak diperkenankan untuk berpergian. Dan disarankan anak-anak, ibu hamil, lansia itu tidak melakukan staycation terlebih dahulu. Terutama juga untuk orang-orang yang memiliki penyakit komorbid. Itu tidak boleh lengah, tidak boleh menyepelekan, tidak boleh menganggap bahwa situasi sudah aman kembali untuk kita bebas bertamasya. Atau yang tadi istilah kerennya staycation sesuka hati kita gitu. Tidak bisa. Kondisi saat ini membuat kita harus ekstra hati-hati dan terus waspada. Data pariwisata pasca pandemi menunjukkan tren terus menurun. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, jumlah wisatawan mancanegara periode Januari hingga Mei 2020 hanya 2,9 juta. Anjlok dibanding periode yang sama tahun lalu mencapai 6,2 juta kunjungan. Begitu juga dengan tingkat hunian kamar hotel. Data BPS menyebut tingkat hunian hotel Mei 2020 hanya 14,45%. Sementara di Mei 2019 mencapai 45,53%. Membuka tempat wisata terpaksa jadi pilihan para pengusaha wisata agar tetap bisa bertahan di tengah pandemi. Apalagi, data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencatat 15 juta tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor pariwisata. Artinya, wisata mampu menyerap 10,28% tenaga kerja nasional. Aturan ketat sudah diberlakukan, tapi tetap disiplin di masing-masing pengunjung jadi yang paling penting. Jangan sampai niat relaksasi wisata malah berujung terpapar virus corona. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, sebelum berwisata dan juga menginap di hotel, yang terpenting yang perlu Anda jeli adalah melihat lokasi atau zonasi pariwisata tujuan Anda. Apakah aman dari COVID-19 atau tidak? Nah, Anda juga tidak boleh egois. Jika Anda dalam kondisi yang tidak fit, Anda sama sekali tidak dianjurkan untuk menginap di hotel. Walaupun di area di dalam hotel, kecuali di kamar, kita harus tetap memakai masker, kemudian selalu cuci tangan, dan pada saat kita harus makan di restoran, diusahakan untuk dengan take away atau tidak makan di restoran. Saat pandemi COVID ini kita membutuhkan kondisi tubuh yang fit, daya tahan tubuh yang bagus, sehingga apabila ada kondisi kesehatan yang kurang baik atau tidak fit, kami anjurkan untuk kemudian tidak menginap di hotel yang itu akan beresiko untuk bertemu dengan orang lain.